dan kita amalkan sepenuh hati, bukan untuk mencari kebenaran dan menyalahkan agama orang lain. Kita diajarkan toleransi dari kecil. Tapi kenapa hari ini masih ada ibadah yang dihentikan di negeri ini? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat, tanggal 3 April 2026, sebuah rumah doa milik jemaat Persekutuan Oikumene, maaf mungkin salah cara saya membacanya atau penyebutannya, umat Kristen Tesalonika, bertempat di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, didatangi warga setelah ibadah Jumat Agung. Didatangi bukan untuk menjaga, tapi untuk meminta agar tempat itu jangan lagi dipakai. Bahkan sampai titik disegel. Alasannya adalah izin yang belum selesai pada tahun 2023. Sekarang kita berhenti sejenak dan kita bertanya dalam hati, apakah ibadah harus menunggu izin untuk bisa damai? Sekarang dengarkan ini. Kalau kita berbicara Islam, tentu kita akan berbicara kepada pribadi agung yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Ada pernah terjadi disebut dengan perjanjian Najran. Jadi perjanjian Najran itu adalah perjanjian yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan umat Nasrani Najran. Dalam perjanjian Najran, baginda tidak hanya membiarkan kaum Nasrani beribadah, beliau melindungi mereka. Bahkan beliau berkata, jika mereka membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah ibadah mereka, maka kaum muslim wajib membantu. Dan bantuan itu bukanlah sebagai utang, tapi sebagai penghormatan. Dan beliau juga menegaskan, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Dan mereka harus dijaga dari segala keburukan. Sekarang coba renungkan. Itu terjadi di Mekah. Sementara kita ini di Indonesia, kita sudah sepakat sejak Indonesia lahir, Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mari kita bercermin. Di satu sisi Nabi melindungi, di sisi lain kita menyegel. Dan di satu sisi Nabi membantu, dan di sisi lain kita membatasi. Ini bukan lagi soal siapa agamanya yang benar, bukan lagi soal apa agama yang benar. Ini soal apakah kita masih mengikuti akhlak Nabi atau tidak. Ingat baik-baik, Indonesia ini berdiri dengan satu janji, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kalau rumah ibadah orang lain tidak aman, maka sebenarnya kita semua sedang tidak aman. Ketika rumah doa dikunci, jangan-jangan hati kita lah yang lebih dulu tertutup. Dulu saya pernah menulis di laman Facebook saya, dunia ini tidak akan pernah benar-benar aman jika agama kita sebagai patok kebenaran untuk orang lain. Dan sebenarnya agama itu diturunkan untuk memperbaiki diri ke dalam diri kita. Sehingga akhirnya mengejawantahkan perbuatan kita sebagaimana agama kita itu sendiri. Jangan kita seharusnya menjadi musuh selimut. Baginda Nabi mencontohkan seperti ini, tapi kita berbuat melampaui batas. Mari kita jadikan
agama kita masing-masing, ketika orang melihat, oh orang Islam seperti itu, betul-betul indah ya. Jika kita memperlakukan diri kita, perbuatan kita, hubungan kita sesama manusia, sesuai dengan ajaran Nabi kita, maka orang akan berkata, wah indahnya Islam itu. Begitu juga dengan agama lain. Ketika mereka memperlihatkan karakter, sifat dari ajaran agama mereka, maka itu pasti akan memperlihatkan suatu keindahan. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Dan ketika kita memilih suatu agama, itulah pedoman hidup kita yang mesti kita yakini dan kita perbaiki untuk ke dalam diri kita dan kita amalkan sepenuh hati. Bukan untuk mencari kebenaran dan menyalahkan agama orang lain. Jadi, itulah keindahan. Jadi, itulah sosialisasi yang harmonis. Jangan pernah sedikit pun perbedaan kita munculkan untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita jadikan Indonesia ini menjadi model atau contoh bagi negara luar bahwa kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda dialektika, dan berbeda agama serta kepercayaan. Tapi kita tetap satu, saling menghormati, saling menghargai. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Najran mengajarkan kasih dan perlindungan. Namun, kini kita sibuk membuat batasan dan tekanan. Jika ibadah saja dipersulit untuk jalan, di mana letak nilai kemanusiaan? Berbeda bukanlah alasan untuk saling meniadakan. Karena Tuhan mencipta bukan untuk dipertentangkan. Saya Beni Budaya.